Dan sekarang berat badan saya 68 kg dalam kondisi cutting ya. Dengan kondisi itu saya sering dapat bulian ya dari teman-teman, dari dosen tempat saya kuliah, bahkan dari keluarga sendiri. Ya, untuk terus berprestasi, saya selalu berusaha untuk bisa mencapai atau berprogres lebih baik dari sebelumnya. Ya, ada kebanggaan dalam diri sendiri dan terutama saya bisa membawa nama Indonesia. Perkenalkan, nama saya Erik, usia saat ini 32 tahun. Saya berprofesi sebagai profesional personal trainer atau yang biasa disebut PT. Saya mulai fitness itu dari sejak tahun 2012, jadi sampai saat ini sekitar 10 tahun ya. Alasan pertama kali itu kondisi saya awal-awal sebelum mulai fitness itu sangat kurus. Dengan kondisi itu saya sering dapat bulian ya dari teman-teman, dari dosen tempat saya kuliah, bahkan dari keluarga sendiri. Jadi dengan begitu saya merasa saya harus merubah bentuk fisik saya, harus menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan saya ingin membuktikan kepada mereka yang membuli saya bahwa saya bisa merubah bentuk fisik saya menjadi lebih baik lagi. Sebelum gym, itu berat badan saya kisaran 55 sampai 58 kg. Sebenarnya pada saat itu saya udah berusaha untuk menaikkan berat badan, tapi mungkin dengan cara yang kurang tepat. Jadi setelah saya belajar fitness dan sekarang berat badan saya 68 kg dalam kondisi cutting ya, atau defisit kalori gitu. Ya, kalau untuk usaha sih bukan rahasia umum ya. Saya hanya berusaha untuk konsisten dari segi latihan yang rutin, menjaga pola makan, dan juga mengatur pola istirahat yang cukup, dan semua itu saya lakukan dengan konsisten. Dan selain itu juga saya ada suplemen tambahan gitu. Pertama kali itu karena memang basically saya itu orangnya kompetitif ya, atau suka berkompetisi, dan dengan menjadi atlet, khususnya bodybuilding atlet, itu menurut saya bisa untuk menyalurkan atau saya bisa menjadi sebagai role model untuk orang banyak, bahwasanya dengan kita bisa kerja keras dari segi latihan, diet, dan kita bisa lakukan dengan konsisten, pasti bisa membuahkan hasil. Jadi saya ingin berusaha untuk menginspirasi banyak orang dengan menjalani lifestyle fitness seperti itu. Ya, itu menurut saya sebenarnya kembali lagi ke pilihan masing-masing. Untuk orang mencapai body goal mereka, ada banyak cara ya. Kita bisa memilih jalur yang natural ataupun yang mungkin ada bantuan ataupun tambahan dari luar. Tapi menurut saya itu sah-sah aja. Tergantung mereka bisa nggak memahami bagaimana cara yang tepat. Mereka udah siap dengan segala mungkin ada efek samping. Tapi kembali lagi itu pilihan masing-masing. Ya, untuk terus berprestasi, saya selalu berusaha untuk bisa mencapai atau berprogres lebih baik dari sebelumnya. Dan saya selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dari versi diri saya yang sebelumnya. Jadi, walaupun di kompetisi ataupun di panggung, itu mengalahkan orang lain, tapi menurut saya yang paling penting itu saya bisa mengalahkan diri sendiri, berusaha menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ya, pastinya saya ada kebanggaan dalam diri sendiri, dan terutama saya bisa membawa nama Indonesia, dan tentunya di masa pandemi ini tetap bisa berprestasi walau mungkin banyak hal-hal yang sebagai penghambat gitu, menghalangi, tapi saya tetap bisa berprestasi, dan tentunya yang paling penting saya merasa bisa mengharumkan nama bangsa gitu. Oke, dari segi program latihan itu saya menerapkan program latihan beban seminggu 6 kali. Spesifiknya itu push pull leg. Jadi saya melatih otot saya secara terpisah. Bagian latihan otot push, bagian pull, dan bagian leg itu saya split. Di seminggu bisa latihan 6 kali. Dan dari segi dietnya, karena ini kompetisi, jadi saya defisit kalori. Dan dari segi suplementasi juga saya ada menggunakan produk whey protein, kreatin, dan juga ada pre-workout. Saya mulai aktif kompetisi dari 2015 ya, itu udah sampai terakhir kemarin saya hanya absen di 2020 karena banyak postpone, dan mulai aktif lagi 2021 sampai terakhir kemarin FIF. Itu banyak lah. Ya, sebelum persiapan kompetisi juga saya tetap konsumsi suplemen, tapi mungkin menjelang kompetisi whey proteinnya saya pakai yang lebih ke isolate, jadi yang lebih tinggi protein dan yang lebih cepat diserap tubuh. Ya, karena menurut saya Evolin ini dia sudah terjamin ya dari segi nutrisinya, karena dia sudah melakukan uji lab yang rutin, dan dia juga sudah BPOM dan punya sertifikat yang sudah dijamin, nggak diragukan lagi isi kandungannya. Kebetulan saya lebih sering pakai yang whey protein, jadi pada saat konsumsi whey protein saya merasa recovery lebih cepat dan merasa performa saya bisa lebih maksimal saat latihan. Dan penambahan massa otot sendiri juga saya merasakan itu yang pure naik massa ototnya, bukan
lemak ataupun air. Jadi saya merasakan manfaatnya sangat membantu untuk persiapan saya untuk kontes ataupun sehari-hari. Ya, Prevo pastinya saya udah cukup sering pakai, khususnya pada saat latihan yang lebih intensitas tinggi seperti saat leg day, saya pasti minum Prevo seperti itu. Ya, kalau Prevo ini sendiri itu energi kita, fokusnya, dan juga endurance kita itu bisa lebih panjang ya. Kita bisa latihan 1 jam itu kayak gak capek gitu. Saya bisa latihan lebih maksimal dan hebatnya lagi dia gak mengganggu tidur gitu. Kalau produk lain tahan 30 menit, setelah itu mulai drop. Evolent ini pastinya dia bisa membantu banyak orang lain, seperti dia bukan cuma untuk diri sendiri atau company sendiri, tapi dia juga memberikan ataupun membantu orang lain untuk bertransformasi, dan dia juga memperhatikan atlet-atlet yang mungkin berprestasi tapi kurang dihargai. Dan Evolent ini juga selalu mengupgrade mereka punya brand. Untuk bidang atlet, saya ingin lebih berprestasi di internasional. Saya berharap bisa sampai ke Amerika atau ke Eropa seperti itu. Evolent, that's my evolution.